Iya, mohon maaf, restartnya lama. Bentar, saya accept satu-satu dulu nih. Ya, kita lanjut. Tadi sampai sini ya, sampai remote ini. Jadi ini ada penjelasan yang lebih detail dari fungsi-fungsi remote. Ini kebetulan sudah dikasih nomor, jadi kita bisa lihat. Nih, di sini ada penjelasannya. Nah, jadi kali ini kebetulan yang saya ambilkan itu adalah remote 6 channel. Ini remote 6 channel. Ini ada penjelasan. Kita lihat dari gambar. Dari mulai nomor 1, tombol 2, 3, 4, dan seterusnya sampai nomor 12. Kita lihat di sini fungsinya. Nomor 5 itu, nomor 1 itu channel 5. Channel 5 itu umumnya kita pakai untuk flat atau bisa juga difungsikan sebagai arm atau disarm. Ini kill switch kalau di engine. Jadi untuk matikan engine kita bisa pakai channel 5 dengan cara menggroundkan businya, diopraknya. Kemudian nomor 2 power switch untuk menghidupkan transmitter. Nomor 3 ini ada di bawah ya, kotak ini ya. Nomor 3 digunakan untuk menormalkan atau mereversekan semua nilai-nilai dari channel-channel yang tadi saya cerita tadi. Kalau throttle-nya kebalik, kita switch-nya kita pindahkan. Ya. Nomor 4, ini indikator aja. Nomor 4 ada indikator untuk baterai. Kalau yang digital, umumnya ada persentase baterai. Tapi kalau yang model-model analog seperti ini, adanya cuma LED. Ya. Kita harus perhatikan, kalau kondisi full, LED-nya itu nyalanya akan terang. Ya. Kalau baterainya remote ini, baterainya kayak sini full, maka LED-nya akan nyala terang. Tapi kalau baterainya PX sudah menurun, LED-nya akan meredup atau berkedip atau blinking ya. Itu tandanya kita sudah harus ganti baterai. Kalau ini kita tidak perhatikan, makin turun tegangan baterai, jarak jangkauan remote akan makin berkurang. Dikhawatirkan kita terbangnya masih jauh, baterainya drop. Akhirnya jangkauan remote tidak bisa mencapai si pesawat, si receiver. Saatnya akan lost control. Kalau arahnya ke kita, nggak masalah, dia mendekat. Tapi pada saat justru hidungnya menjauh dari kita, itu yang bahaya kan. Pesawatnya bisa kemana-mana nanti lost control. Yang dikhawatirkan kan jatuh di atas perumahan, jatuh kena orang, jatuh di pesawat, jatuh di mobil di jalan raya, seperti itu kan bahaya. Terus kemudian nomor 5, stick kiri, geraknya kiri kanan. Oh, sorry, ini juga kebalik nih. Ini modenya mode 1 nih. Mode 1, 5 itu roll motion, aileron control. Padahal sticknya ada di kiri. Ya. Kemudian nomor 6 pitch moment. Nah ini juga kelihatan kebalik kan. 6 ini elevator adanya di kiri. Padahal ini kalau kita mode 2, ini adalah throttle. Nomor 7 juga kebalik, ini throttle control. Karena 7 adanya di stick kanan, di gimbal kanan. Nomor 8, yaw movement ini untuk rudder. Kita lihat ini juga kebalik, adanya di kanan. Kalau di mode 2 adanya di kiri. Terus kemudian yang lainnya adalah trim, pitch trim, throttle trim, roll trim, dan yaw trim. Jadi
roll trimnya aileron trim, kemudian pitch trim ini elevator trim, throttle trim, kemudian yaw trim ini adalah untuk rudder trim. Nah, karena tadi saya sebutkan ada mode 1 dan mode 2. Nah, ini ada gambarannya. Jadi, kalau mode 1, elevator di kiri, ya, rudder tetap di kiri, throttle di kanan, kebalik fungsinya dengan elevator, aileron tetap di kanan. Di kita, di Indonesia, kita pakainya mode 2, di mana rudder di kiri, throttle di kiri, kemudian elevator dan aileron di kanan. Mode 1 mungkin di Amerika, di Jepang masih pakai. Terus kemudian ada lagi mode 3. Mode 3 ini, elevator dan throttle-nya sama persis dengan mode 1, cuma aileron dan rudder-nya tukar tempat. Pindah aja. Kemudian yang berikutnya adalah mode 4. Mode 4 ini, throttle dan elevator sama dengan mode 2 yang biasa kita pakai, cuma aileron dan rudder-nya tukar tempat. Nah, ini kalau kita biasa pakai 3 channel tanpa aileron, ya, mode 4 ini yang kita pakai, cuma aileronnya nggak ada. Jadi rudder-nya kita pindah ke kanan. Kita pindah ke kanan. Ya. Itu yang channel 3 yang biasa kita pakai. Jadi channel 3 itu umumnya pakai mode 4, bukan mode 1, bukan mode 2. Karena kalau mode 2 di kanan itu aileron. Yang berikut gambarannya adalah pergerakannya. Ya. Kalau yang kemarin kita bicarakan masalah bagaimana bisa dikontrol, sekarang pergerakan pesawat terhadap sinyal kontrol dari TX, dari remote seperti ini. Jadi kita pakai gambar yang kedua nih, yang bawah nih. Kan ada mode 1 dan mode 2. Jadi rudder control, throttle control ada di kiri, elevator dan aileron ada di kanan. Lanjut. Oke. Sekarang pengaruh gerakan stick pada kontrol pesawat. Di sini yang saya cerita pertama adalah kontrol sticknya elevator yang kanan. Kalau dikataskan pesawatnya turun, kalau sticknya digerakkan ke bawah, pesawatnya akan naik. Ya. Jadi tanda panah ke bawah justru up, tanda panah ke atas justru down. Karena gerakan pesawatnya kebalikan dengan gerakan stick. Gerakan stick kita dorong ke atas atau ke depan, pesawatnya justru hidungnya akan turun. Nah, seperti ini. Ya. Jadi stick elevator ke atas, elevatornya justru bergerak ke bawah. Hidung pesawat akan bergerak ke bawah, nuklir berlawanan ya. Ini sudah kita bicarakan dengan kemarin bagaimana pesawat dikendalikan. Kebalikannya, jika stick elevator digerakkan ke bawah, maka elevator akan naik, mengakibatkan hidung pesawatnya akan naik. Jadi kalau elevatornya naik, hidung pesawat akan naik. Kalau elevatornya turun, hidung pesawat akan turun. Yang ketiga, ini saya kebalik. Yang ketiga, rudder nih, tapi saya kebalik. Oh iya, sorry, betul. Jadi yang ketiga kontrolnya adalah rudder. Kalau stick digerakkan ke kanan, ya, stick digerakkan kanan dan ke kiri. Kita lihat sekarang di gambarnya. Jika stick rudder ke kanan, rudder akan berbelok ke kanan, maka pesawat akan beloknya ke kanan. Kebalikannya, jika stick rudder digerakkan ke kiri, rudder bergerak ke kiri, hidung pesawat akan menghadap ke kiri. Ini sekarang kita bicara aileron. Aileron. Jika aileron digerakkan ke kanan, maka aileron kanan akan naik ke atas, aileron kiri bergerak ke bawah.
Kalau aileron kanan bergerak ke atas, maka sayap kanan akan turun. Dan aileron kiri bergerak ke bawah, sayap kanan akan naik. Maka pesawat akan miring atau berguling ke arah kanan. Balikannya, jika stick aileron digerakkan ke kiri, aileron kiri bergerak ke atas, aileron kanan bergerak ke bawah, maka pesawat akan miring atau berguling ke kiri atau banking ke kiri. Ini pergerakan di kontrol throttle atas dan bawah. Jika stick throttle digerakkan ke atas, motor berputar makin cepat karena akan bertambah. Sebaliknya, jika kontrol stick digerakkan ke bawah, maka motor akan berputar lebih lambat. Oke, untuk dasar-dasar radio kontrolnya materinya cukup. Silakan kalau ada pertanyaan silakan. Kita diskusi aja selanjutnya. Halo, Pak D. Ya, silakan. Ya. Yang kayak saya ingin bertanya Pak D, kayak kita pemula ini yang paling penting cara trik langkah bikin pesawat ini Pak D. Oke. Nah, ada dari ngukur wingnya nanti ke depannya ke belakangnya ke berapa persen, yang cara teorinya gitu Pak D. Oke. Saya bahas lintas saja ya, karena nanti di yang setelah ini kan saya buka kelas lagi nih untuk perhitungan. Nanti akan detail sekali kita bahas. Jadi pertama gini intinya, dalam kita mendesain pesawat, pertama yang kita tentukan adalah tipe atau karakter pesawatnya dulu. Pesawat yang kita mau buat tipenya apa? Apakah dia trainer, apakah dia sport, apakah dia aerobatik, atau dia silent seperti itu. Karena tiap pesawat itu punya hitungan yang berbeda-beda. Punya angka patokan yang berbeda-beda. Nanti setelah tipe atau karakter pesawat yang kita inginkan kita sudah tentukan, kita harus menghitung luas sayap dulu. Luas sayap. Dari angka karakter pesawat, kita akan dapat yang namanya patokan wing loading. Dari wing loading, kita akan ketemu luas sayap. Dari luas sayap, kita akan ketemu ukuran sayap. Panjangnya berapa, lebarnya berapa. Ya. Oke, itu sayap ya. Setelah panjang sayap dapat, kita bisa tentukan panjang badan pesawat. Ya. Jadi panjang badan pesawat itu berpatokan dari panjang sayap. Persentasenya diambil dari panjang sayap. Setelah panjang badan pesawat diketahui, kita bisa tentukan posisi sayap ada di mana di badan pesawatnya. Jaraknya berapa dari hidung. Itu langkah berikutnya. Terus setelah itu, kita menghitung ukuran ekor. Pertama, luasan ekor dulu yang kita cari. Luasan ekor itu persentasenya ada berpatokan pada persentase luas sayap. Setelah itu dapat, kita bisa hitung panjang dan lebarnya ekor datar ya, yang horizontal stabilizer. Setelah itu dapat, kita langsung menghitung ke ukuran fin, ukuran vertical stabilizer, di mana luasan fin itu setengah dari horizontal stabilizer. Sudah sampai situ? Baru yang berikutnya kita ngitung luasan bidang kontrol. Jadi bidang kontrol pun nggak asal, karena nanti ada dua kemungkinan. Kalau kita asal bikin, misalnya terlalu kecil, pesawatnya tidak akan merespon kalau kita perintahkan untuk bergerak, karena luasan bidang kontrolnya terlalu kecil terhadap luasan sayap dan ekor. Kedua, kalau luasan bidang kontrol terlalu besar, pesawatnya jadi terlalu gesit, terlalu liar. Ya. Nanti di kelas berikutnya kita akan bahas hitung-hitungannya, contoh-contohnya. Nanti juga saya akan coba kasih kayak PR. Kita masing-masing coba
dari hitungan dari contoh membuat pesawat sesukanya kita dengan hitungan tersebut. Nanti kita akan cek. Oke, Pak De. Oke, ngerti ya. Itu baru Pak De. pesawat. Nanti setelah itu materi berikutnya kita akan bahas bagaimana menentukan misalnya besarnya motor yang diperlukan, ESC yang diperlukan, servo, dan baterai. Kayak gitu. Oke, Pak De. Kita akan bahas detail nanti di video karena kalau kita bahas sekarang waktunya juga nggak cukup. Ya. Oke, Pak De. Kita ini berapa pertemuan, Pak De? Ini yang kelima ya, Pak De? Ini 4, nanti satu lagi 5, ini aja, tanya jawab aja. Saya nggak ngasih materi, cuma mungkin ada yang kelewat, kita akan bahas di situ, 1 dan 5 di hari Senin. Oke, Pak De. Setelah hari Senin itu, saya akan buka kelas yang aerobody lanjutan. Oke, Pak De. Ya. Oke, silakan. Yang lain. Oke. Untuk yang kelas selanjutnya, mulainya nanti di info di Diumumkan KAI juga. di KAI lagi. Oke, oke Om. Siap. Ada lagi? Kalau nggak ada, kita lagi bertanya, Pak De. Silakan. Kalau pemula ini banyak pertanyaannya, Pak De. Iya, Gini, Pak De, yang pengalaman apakah semua remote? Itu kalau kita pengalaman, saya pertama memakai remote X-Peter yang tidak digital, manual. Oke. Itu kalau prosedur kita ngidupkan apanya, kita kan hidup remote dulu, Pak De, ya, baru receiver RX, ya, Pak De, ya. Iya. Nah, kita pengalaman kalau remote ini, kalau kita matikan remote dulu, dia tidak berputar, Pak De, motornya. Oke. Nah, kemudian saya punya lagi remote ya, showroom, itu dia pengalaman kita kalau kita salah prosedur, misalnya nanti remote dulu matian, itu motornya muter gitu, Pak De. Oke. Apakah itu bisa di apa namanya tuh ya, supaya tidak mutar semua jenis remote gitu, Pak De? Oke, jadi gini, prosedur standar menghidupkan dan mematikan remote itu adalah apapun jenis remote-nya, kita nggak peduli apakah yang digital, apakah yang analog, apakah yang kuno, apakah yang baru, ya. Iya. Hidup pertama, remote duluan. Iya. Setelah itu baru colok baterai di ESC. Iya. Prosedur matikan, baterai di pesawat turun dicabut. Ya. Iya. Baru remote. Itu adalah prosedur standar. Apapun jenis remote-nya itu berlaku umum. Walaupun di remote-remote yang generasi belakangan sudah ada namanya fasilitas fail-safe. Iya. Oke. Jadi fail-safe itu kita set sebelum terbang, di mana kita set kalau sinyal dari TX itu hilang, si throttle akan 0. Gitu ya. Iya. Itu menghindari kayak tadi. Jadi kalau kita lupa kita matikan TX duluan, si motor nggak akan muter karena begitu otomatis dia detect tidak ada sinyal dari TX, dia akan mengenolkan throttle seperti itu. Gitu. Ya. Tapi walaupun ada fasilitas itu, demi amannya, prosedur standar itu tetap kita jalankan. Jadi kalau pertama kali mau hidup, TX on, baru baterai di pesawat disambung. Kalau matikan sebaliknya, di pesawat dicopot dulu baterainya, baru kita matikan TX. Oke. Benar, Jul? Oke, Pak De. Oke. Yang lain? Om Roji. Ya. Om Roji. Ya. Tadi yang posisi apa? Setelan fail-safe itu kalau misalkan dia lost control, dia mati sendiri nggak yang di RX namanya? Tergantung, iya makanya tergantung settingnya kita gitu. Settingnya kita gimana kalau misalnya kita setting, misal gini, pada saat misalnya kita sudah setting fail-safe, kalau dia hilang sinyal dari TX, dia throttle-nya off, ya kan? Itu artinya kan loss control pun akan kejadian seperti itu, Om, ya? Sama ya? Iya. Oke. Nah, tinggal kita combine dengan misalnya aileron atau rudder.
Itu. Oh, belok atau gimana gitu Ya, ya? betul. Jadi misalnya lost control, begitu sinyal dari TX nggak terjangkau oleh CRX, dia otomatis Mm, akan belokin rudder atau ngebank si aileron supaya dia mm, muter-muter aja di satu titik gitu. Kalau dia nge-glide itu ya. Ya, sampai sampai ya dia akan muter sambil turun kan, sambil akan turun kan. Iya. Tapi kita bisa Mm, tahu turunnya di mana karena kita ngeliat gitu. iya, iya. Beda lagi kalau misalnya sinyalnya hilang, tapi throttle-nya Mm, masih jalan, kan pesawatnya makin jauh kan dari kita kan. iya, betul. Kita nggak tahu lagi dia di mana jatuhnya nanti. Kayak Dia gitu. uncontrol lah ya. Betul, malah bahaya kan. Mm. Mendingan Tapi kita ini tahu. ini Nah, sebenarnya saya bertahun-tahun main tuh Om ya, nggak pernah loh saya pakai failsafe. Kayak iya, mesti mulai diaktifkan. biasa, biasa. Kalau kita yang pemain lama tuh jarang banget, Om, pakai Oh gitu ya? failsafe. Biasanya kita pakai feeling. Iya, Oh, ini kejauhan, balikin, balikin gitu. iya, Atau tiba-tiba betul. kita ngerasa glitch. Oh, ini udah glitch nih. Ah, udah nggak bener nih, deketin lagi. Kita kan pakai feeling kan. Gitu. Iya. Nah, kalau pemain Sam- baru tuh kan saking semangatnya nih, pengennya sejauh mungkin, Mainnya nggak sekencang mungkin, setinggi mungkin, akhirnya loss. sekecil mungkin pesawatnya. Sorry ya. Sama ini, Ya, ya, sama ini Om Roji. ya. Kalau itu yang FM itu memang dia lebih safe ketimbang yang 2,4 giga ya Om, ya? Oh, Dari sisi untuk kondisi dari sekarang sisi gini apa Om. namanya? Keterganggunya sama Ya, frekuensi ya. Soalnya saya oke. berapa kali main dengan yang pakai yang FM itu kayaknya aman-aman banget teman-teman yang pakai 2,4 kejam lah inilah itulah Ya, kena sinyal dari handphone yang iya, apa eh, tower handphone tuh. iya, iya. Jadi, jadi ceritanya tuh gini. Kenapa Kasih es batu sekarang deh. FM jadi handal lagi? Karena sekarang banyak radio komunikasi atau seluler yang menggunakan frekuensi yang sama dengan TX 2,4. Oh iya iya iya. Nah, dia kan di 2,3, 2,4 dan 2,5 gitu. Nah, kita tahu Mm-mm, mm-mm. power output dari TX kita kan kecil, cuma 100 miliwatt. Ya. Iya. Sementara kalau radio-radio telekomunikasi itu bisa 2 watt, bisa 30 watt, terutama yang antar antar BTS itu kan udah bandwidth gede, Iya. powernya gede. Nah, kalau kita main di daerah itu, tentu sinyal kita akan ketutup karena sama-sama frekuensinya. Mm-mm. Itu masalahnya. Begitu kita pakai FM Jadi yang 72 jadi MHz kan frekuensi jauh di bawahnya kan, iya. ngaruh. Mm. Jadi berasa karena lebih lebih aman pakai gitu cuman Iya kok aneh betul. banget kayak pancingan gitu panjang banget. Betul, betul. Saya Oke juga, Om. oke. Jadi Om kalau mau tanya Om, ya silakan Om kalau Samuel. misalkan di kebetulan sekarang kan juga lagi, nggak sekarang sih, beberapa saat yang lalu juga ngetop lagi rame juga Hmm. ngebreak tapi pakai frekuensinya FM di bawah 87,5 tuh. Oke. Jadi mereka main di antara 70 sampai kurang ya pokoknya antara itu sampai 90 mega lah. Dan Oke. itu biasanya mereka suka balapan tuh, suka naikin outputnya. Oke. Tadinya misalkan mereka bikin yang cuma 1-2 watt, nanti dibikin sampai di atas 10 watt. Nah, Oke. kalau pas kita lagi main di 72 mega, kita sih nggak tahu, tapi kebetulan ada pemancar FM yang dipakai buat ngebreak itu pengaruhin kontrol kita nggak di TX kita gitu, Om. Makasih, Om. Oke. Ini Om, kalau radio komunikasi dia akan transmit kalau kita ngomong, kan gitu ya. Oke. Jadi kalau misalnya pada saat kita terbang tiba-tiba ada radio komunikasi kayak gitu naik, kita hanya keganggu pada saat dia ngomong. Karena pada saat dia receive, dia nggak transmit Om. Setiap kali dia pencet mikrofon, baru dia transmit. Beda lagi kalau misalnya di radio siaran. Radio siaran dia kan continuous. Cuman kan dia dari 88 sampai 108 kan. Kita di 72 di bawahnya kan. Jadi aman. Tapi kalau ada radio siaran yang main di 70, ya kita bakal kena. Dia kan continuous sinyalnya. Kalau radio komunikasi itu enggak Om, enggak continuous dia. Jadi pada saat kita nggak ngomong, dia standby, nggak transmit. Ketika kita tekan mikrofon ngomong baru dia transmit. Gitu Om. Kurang lebih seperti itu. Jadi terganggunya kalau dia pas ngomong. Dan sesaat kita hilang lagi.
cetek hilang lagi kayak glitching gitu. Oh, tetap ada efek ke pesawat yang kita lagi kontrol ya Om, yang berarti pas Betul. dia lagi transmit ya. Betul. Cuman kembali lagi, kalau dia misalnya mainnya kan 72-nya kan kita juga nggak tahu nih Om, kalau misalnya di radio komunikasi bandwidth-nya berapa lebar, berapa kilohertz bandwidth-nya kan. Kalau misalnya dia berdekatan sama kita tapi bandwidth dia kecil, artinya dia nggak nempel sama frekuensi remote kita aman, nggak masalah. FM kan seperti begitu Om. Kalau dia numpuk baru dia ngeganggu, kalau dia nggak numpuk dia nggak ngeganggu. Oh iya, oke deh Om. Terima kasih buat penjelasannya Om. Ya, siap. Lagi. Tanya Pak De. Oke. Ini saya banyak apa namanya selama terjun di aero modeling ini yang agak apa yang kita pernah ngalami pas terbang dia motornya mati gitu Pak. Nanti nyambung lagi itu biasanya penyebabnya apa Pak? Ada tiga kemungkinan Om. Ya, Pak. Pertama glitching sinyal kontrol dari TX ke RX. Kedua baterainya drop. Ya. Jadi gini, di ESC itu ada rangkaian yang namanya low voltage protection. Jadi kalau baterainya turun tegangannya di bawah 3 volt, otomatis si ESC nggak mengeluarkan output karena tegangan baterai sudah drop. Itu untuk mencegah baterai rusak sebenarnya. Ya, itu yang kedua. Jadi kemungkinan pada saat kita throttle naik, tegangan baterai drop, motor hilang kan karena si ESC langsung nggak kerja. Kemungkinan ketiga, si ESC kepanasan. Kalau dia kepanasan, dia overheat, dia akan mati. Artinya kemungkinan si ESC ini kerjanya udah nggak bener atau ESC-nya kekecilan untuk motor dan propeller yang dipasang. Kayak gitu Om. Jadi ada tiga kemungkinan. Nah, kita bisa cari tahu satu-satu sih. Kalau baterai drop, kita bisa cek, kita bisa ukur kan. Pada saat turun kita ukur aja berapa. Kalau ESC cut off, kita bisa pegang panas apa enggak motornya sama ESC-nya gitu aja. Ya. Oke, Pak De. Om Roji nanya lagi dong Om. Ya. Oh, tadi waktu dijelasin yang soal BC saya agak nggak dengar tuh. Oke. Jadi kalau misalkan kita udah pakai ISC, ISC itu kan menggerakkan semua komponen ya, servo, terus motor segala macam gitu ya. Nah, kadang-kadang kan misalnya ada kerusakan untuk motornya gitu kan. Di ISC-nya. Nah, kalau itu ISC rusak kan otomatis semua itu nggak gerak tuh Om. Masih Om, selama BEC-nya masih ada. Kan dia rangkaian terpisah. Kalau BEC-nya digabung sama ISC yang satu set gitu, tetap bisa Om ya? Tetap, karena dia rangkaian terpisah Om. Yang nyambung dia cuma dari baterai doang. Jadi gini, kabel dari baterai masuk ke ESC itu terpecah dua. Satu ke rangkaian ESC-nya sendiri, satu lagi ke BEC. Gitu. Soalnya kejadian saya ngeliat temen main nih Om. Dia throttle cut-nya itu saya nggak tahu ya apakah memang secara keseluruhan ISC-nya rusak pas lagi terbang atau yang terkait dengan motor aja itu sampai ya semua udah kayak mati aja udah semua. Oke. Kalau kayak gitu kemungkinan misalnya ESC-nya sampai kebakar ya. Nah kalau sampai kebakar kan berarti rangkaian BC-nya juga ikut kebakar kan kalau karena ada api di situ gitu. Iya, berarti seluruhnya seluruhnya. Kalau cuma putus doang si ESC nggak ada masalah, tapi kalau sampai kebakar kan elektroniknya ikut kebakar karena boardnya kan satu itu juga gitu. Tapi kalau gitu ISC itu sebenarnya ada yang ISC untuk motor sendiri sama BEC terlepas di luar atau gimana sih? Gini Bom, jadi kalau kita beli ESC itu kan biasa ada keterangan ESC BEC-nya sekian ampere gitu kan. Berarti di boardnya ESC nempel BEC. Walaupun
secara elektronik dia misah, nggak jadi satu gitu bisa. Nah, ada ESC yang non BEC, jadi nggak ada keterangan BEC sekian ampere itu nggak ada dia. Nah, kalau kayak gitu kita harus pakai BEC luar karena nggak bakal kerja kalau kita pasang. Mungkin kalau dipisah gitu lebih aman kali Om ya, Lebih BC-nya. aman, lebih aman. Bahkan kita bisa pakai servo lebih banyak. Kan BEC di ESC kan terbatas. Ada yang cuma 1 ampere, ada yang cuma 3 ampere, ada yang 5 ampere gitu ya. Soalnya saya lihat itu saya lihat ya yang pada main pilon tuh, main pilot tuh rata-rata BC dipisah. Jadi kalau misalkan motor lagi ngebakar, jadi aman, masih jalan. bisa dikontrol aman. Kalau pilot udah kayak roket kan. Iya. Kalau nggak bisa dikontrol bahaya gitu. Itu lebih aman. Iya. Oke Om, siap. Thank you Om. Oke, waktu kita 5 menit lagi. Silakan kalau masih ada yang mau ditanya sebelum kita sudahin. Kalau nggak ada, kita sudahin aja nanti pertemuan berikutnya Senin malam Selasa. Kita diskusi aja semua ya, karena nggak ada materi lagi untuk yang dasar. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan kayak kemarin misalnya Om Dendi nanya kanar, Om Bima yang nanya kanar ya. Mungkin nanti saya bahas di situ. Terus kemudian posisi sayap yang high wing, low wing, mid wing kayak gitu. Nanti kita cerita aja. Mungkin itu aja yang saya akan bahas di pertemuan yang kelima. Atau pertanyaan-pertanyaan lain lah seputar air modeling, nggak apa-apa. Udah bebas. Oke ya. Kalau gitu malam ini kita tutup dulu aja. Sampai ketemu Senin malam Selasa. Seperti biasa nanti saya infokan linknya. Kalau nggak ada perubahan berarti pakai link yang sama. Oke. Terima kasih semua. Selamat malam. Terima kasih Om. Selamat malam semua. Terima kasih Pak Di. Selamat malam semua. Selamat malam semua Mas. Ya, sama-sama. Malam.